Oke, jadi hari ini belajar mengenai bab apa turunan ya, mengenai turunan. Nah, itu seperti biasa ya, kita bedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah yang yang biasa ya, satu variabel. Gitu kan? Yang selanjutnya turunan yang dua variabel gitu ya. Nah, gitu. Jadi dua variabel atau disebut implisit. Gitu ya. Nah, jadi pada malam ini tak jelasin dua ini ya, kira-kira nanti insya Allah setengah jam aja cukup ya. Jadi kalau aku punya turunan itu kan sebenarnya konsepnya itu kan kalau di dalam grafik gini ya, grafik inilah atau kita buat kayak gini lah, dia itu membagi segmen kecil-kecil gini. Nah, itu namanya turunan. Jadi perubahan kecil suatu fungsi, jadi fungsinya ini kan fungsi y ya, perubahannya delta y ya, atau bisa disebut dengan apa, delta y per delta x gitu ya. Nah, kalau menggunakan limit, turunan itu kan bisa menggunakan limit kan dalam artian pendekatan. Nah, biasanya kalau dalam bentuk limit ditulis gini, limit h mendekati 0 f x plus h min fx per h. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa setiap nilai fx plus h, jadi misal ya, grafiknya tak gambar lagi yang agak gede. Ini fx. Nah, ini fx nya nilainya di sini. Terus yang ini fx plus h. Nah, itu tinggal dibagi aja. Tinggal dibagi dengan delta h gitu ya. Nah, sehingga kalau dalam bentuk limit ditulis dalam bentuk yang seperti ini. Tapi ini saya rasa jarang keluar, jadi dibahas singkat aja ya. Misal aku punya turunan dari suatu fungsi yang disebut dengan fx. Kita gunakan limit ya. Fx nya sama dengan 2x gitu ya. Nah, gitu. Kalau kita turunkan limit h mendekati 0, maka 2 dikali x plus h min 2h gini ya per h. Berarti apa, sama dengan 2x plus 2h min 2h. Coret ya, 2x per h. Sorry, ini 2x menggunakan definisi limit tadi ya. Coret. Nah, ini jadi limit h mendekati 0 2 gitu ya. Ini kalau menggunakan limit seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya limit ini cenderung memiliki suatu pola, ya kan? Nah, ini pola-pola pentingnya perlu kita catat ya guys ya. Pola-pola penting limit itu, kalau aku punya pola-pola penting turunan ya. Misalkan aku punya x pangkat n, maka kalau aku turunkan menjadi n dikali x pangkat n min 1. Contoh, kalau aku punya x pangkat 3, tak turunkan jadi 3 dikali x pangkat 3 kurangi 1, 2 gitu ya. Begitu pula kalau aku punya limit turunan dari 3x pangkat 4 gitu ya, menjadi ditulis apa, 4 nya turun jadi 4 kali 3 ya, 3 kali x pangkat 4 kurangi 1, 3. Berarti apa, sama dengan 12x pangkat 3. Nah, itu konsep turunan itu sebenarnya sederhana itu. Nah, kalau kita buktikan dengan limit nanti ketemunya juga sama ya.
limit H mendekati 0 X pangkat N plus H ya, dikali dikurangi X pangkat N per H gitu ya. Maka kalau kita bisa tulis adalah X pangkat H, nah ini tak tulis dikali X pangkat apa kan, X pangkat H dikali limit X pangkat N gini kan, min X pangkat N ya, atau kalau X pangkat N nya tak keluarin per H gini ya, maka sama dengan apa, X pangkat N limit, ini masih limit H mendekati 0 ya, X pangkat N dikali X pangkat H min 1 ya per H gitu ya. Nah, ini tetap X pangkat N. Nah, maka kemudian nanti kita kalikan itu, kalikan dengan X pangkat H gini ya, X pangkat H nanti jadinya X pangkat 2H plus 1. Nah ini dikali X pangkat N plus X pangkat H plus 1 ya bawahnya ya, dikali ini ya, kalikan H ya. Nanti kita dapatkan limitnya bentuknya jadi kayak gini, X nanti bentuknya jadi N. Nah ini kan N nya udah keluar kan, nanti bentuknya jadi N dikali X pangkat N min 1. Bentuknya nanti gini ya, gitu ya. Nah, jadi dalam aturan rantai nanti kita langsung cara praktisnya aja. Itu ada 3 ya, ada kurang lebih ya sekitar 3 lah ya, ada 3 aturan khusus. Yang pertama, kalau aku punya fx nya, yang pertama fx nya adalah A plus B, maka kalau tak turunin ya biasa A aksen B plus B aksen A. Contoh gini, fx sama dengan x plus 3x kuadrat. Kalau tak turun jadi apa, turunannya x kan 1, nah ini A aksennya kan 1, B aksennya apa, B aksennya sama dengan 6x ya, langsung ya, berarti 1 plus 6x gitu tuh. Terus kalau aku punya fx nya dikurangi ya sama, jadi ini plus minus ya, maka f aksen x nya adalah plus minus juga ya. Terus kalau bentuk fx nya A kali B gimana ya, tinggal kita turun. Kalau A kali B bentuknya gini, disilang, diturunkan tapi disilang ya, plus B aksen A. Contoh fx nya adalah 3x dikali 4x kuadrat gitu ya. Nah, maka ini tak turunin satu-satu kan, berarti ini A, ini B. Berarti A aksennya apa? A aksennya 3, B aksennya adalah 8x, nah, gitu ya. Maka kalau aku puter jadinya apa? 3 dikali 4x kuadrat plus 8x kali 3x gitu ya. Berarti 24x kuadrat plus 12x.
Nah ini kan kalau dikali hasilnya kan 24x kuadrat ya. 24x kuadrat tambah 12x kuadrat berarti 36x pangkat 2 gitu ya. Oke, hasilnya seperti ini. Nah ini konsep-konsep turunan ini yang susah kan pasti nanti dinurunkan yang ini. Nah ini tak kasih contoh yang agak berat dikit. Nah, contohnya gini, ini yang agak berat ya. Kalau aku punya fx nya berpangkat, misal gini 2x plus 1 gitu ya, maka pangkat 3/2, maka turunannya adalah 3/2 nya turun ya, terus habis itu 2 nya turun, dikali lagi 2x plus 1 pangkat 3/2. Berarti bentuk khususnya apa? Bentuk khususnya adalah kalau aku punya misal fx, bentuk fungsinya adalah ax plus b. Misal gini dah, jangan fx deh. Misal dia di dalamnya fungsi gx ini ya, pangkat n ya. Maka turunannya adalah apa? Turunannya adalah n dikali g aksen x dikali gx ya, fungsi gx plus b kali n-1 gitu ya. Nah, tak kasih contoh yang enak. Contohnya gini, kalau aku punya fx sama dengan 3x plus 1. Nah, ini tak kasih akar ya. Kalau bingung ada akarnya, berarti kita tulis 3x plus 1. Tak kasih 3 contoh ya, pangkat setengah. Nah, ini kan berarti gx ya. Nah, f aksen x nya apa? Berarti kita ikutin ini ya, n nya setengah, berarti setengah turun. G aksen x nya berapa? 3 turun di sini, berarti 3/2 dikali 3x plus 1 setengah, pangkat turun, pangkat min setengah. Nah, berarti apa? 3/2 pangkat min setengah ya. Atau kalau bisa ditulis gini, 3/2 pangkat 3x plus 1. Gini aja deh, yang ini tak taruh bawah gini. Nah gini ya. Nah gini ya, cara jawabnya kayak gini kira-kira. Kalau pangkat min setengah kan taruh bawah jadi akar, tapi pangkatnya di bawah. Contoh lagi. Nah, ini pangkat 3 tapi ya. Nah, maka kalau kita uraikan ini kan gx, dalamnya ini kan gx kan. Gx-nya berarti apa? Turunannya berarti apa? 8x plus 2. Nah, kita tinggal terapkan aturan rantai. Berarti kita dapatkan apa? F aksen x-nya adalah, pangkatnya ini kan berarti kan, kalau pangkat 3 kan berarti pangkat sepertiga ya. Oke. Contohnya gini ya. Berarti pangkat sepertiga berarti sepertiganya turun ya. Habis sepertiganya turun, 8x plus 2 nya ke sana. Terus habis itu kita kalikan dengan apa? Akar dari sepertiga, berarti kalau dikurangi 1 min sepertiga. Berarti ini tak hapusnya, ini salah. Berarti dikali dengan 4x kuadrat dalam kurung ya.
4x kuadrat plus 2x plus 5 pangkat min sepertiga gitu ya. Atau kalau ditulis yang bentuk enaknya gini, 8x plus 2/3. Salah guys. Ya Allah. Nah gini ya, yang akar 3-nya taruh bawah panjang. Oke, itu yang dasar-dasarnya seperti itu contohnya ya. Terus habis itu yang sini kan sudah. Habis itu oke, bentuk ketiga kalau aku punya bentuknya adalah fx sama dengan apa? A per B gitu ya. Berarti bentuknya apa? A aksen B min B aksen A per B kuadrat gitu ya. Nah ini harus tulis satu-satu, harus teliti ya. Nah ini misal tak kasih contoh. Nah ini ya, ini tak pindahkan ke sini biar enak. Misal tak kasih contoh, nggak jadi tak pindahkan. Tapi ingat ya yang aturannya itu ya. F aksen X nya berarti apa? Kalau bentuknya kayak tadi. Kita kasih contoh gini. Misal fx nya gini ya. Ya ini yang dasar dulu ya. Kayak gini. Maka A aksennya berapa? Turunan dari 2x plus 1 2. Turunannya B aksen 3. B kuadratnya berarti kan gini. Gini kan ya. Berarti apa? A aksen B berarti 2 dikali min. Jadi gini ya. Berarti kalau kita teruskan apa jadinya? 6x plus 2 min 6x min 3 gitu ya. Coret 2 min 3 min 1 ya. Yang bawahnya berarti kan per gini ya. Oke, gini ya bentuknya ya. Nah sekarang kalau bentuknya kayak gini, gimana teman-teman kalau bentuknya kita jadikan bentuknya ada akarnya misalkan. Gini misalnya. Misal gini. Nah, kita bisa-bisa ya. Turunannya A kan x kuadrat plus 1. Berarti turunannya A aksen apa? 2x itu ya. B nya berarti apa? Kalau dia di bawah pangkat setengah ya. 2x kuadrat plus 4 pangkat setengah. Nah kita pakai aturan rantai yang tadi. Berarti B aksennya apa? Nah kita pakai aturan ini ya. N dikali G aksen X dikali GX. Nah N nya turun dulu, yang atasnya setengah. Terus turunan dalamnya ini berarti 4x dikali ini ya, dikali lagi sama, tapi pangkatnya apa? Min setengah ya, karena setengah kurangi 1 kan.
Nah, berarti B kuadratnya apa? Pangkat setengah, berarti kan pangkat setengah dikuadratin. Nah, kalau aku punya kuadrat, punya akar terus dikali, berarti setengah kali 2 1, berarti 2x kuadrat plus 4 gitu ya. Oke, kita masukkan semua. A aksen B berarti 2x dikalikan gini ya, min B aksen A gini ya. Ini masih B aksen, hanya dikali x kuadrat plus 1. Oh, ini min setengah taruh bawah aja biar enak. Hapus. Nah, ini nanti semua ini dibagi dengan ini ya. Oke, kalau kita pisah ini sebenarnya sudah benar. Supaya sempurna kita ginikan ya, dipisah sendiri-sendiri. Jadi yang bagian ini sendiri, yang bagian ini sendiri nanti. Jadi ini kalau bagian ini sendiri kan, ini dengan ini kan habis 2x min. Ini tak kali ya, 4x pangkat 3 plus 4x per ini kan dibagi taruh ini pangkat setengah, ini pangkat 1. Ini kan jadi di atas ini kan yang bagian kanan, berarti setengah sama 1 1/2. 2x kuadrat pangkat setengah ya, 1/2 atau 3/2 gitu ya. Nah itu jadi 3 contoh ini sudah selesai guys. Nah lantas aplikasi turunan itu untuk apa? Nah, kita gunakan aplikasi turunan untuk menentukan kemiringan gitu ya. Nah yang seru dari kurvanya gini, untuk menentukan kemiringan gitu ya. Nah contohnya kurva gini, kalau aku punya grafik pangkat 3 yang gini, kalau aku turunkan, yang biru ini yang grafik turunan ya, bahkan diambil segmen kecil-kecil gini, kan, nah, maka turunannya jadi kayak gini nanti. Nah gitu. Terus kalau diambil turunan lagi yang kedua, turunan yang ketiga yang nggak warna hijau, ini nanti jadi lurus gini gitu ya. Contohnya kalau aku punya grafik, contoh aku punya grafik ini wes 3x pangkat 3 gitu ya. Kita coba sketsa biasa. Berarti saat dimasukkan x nya min 1, y nya kan berarti min 3. Saat x nya 0, y nya 1 gitu ya. Saat x nya 0, y nya 0. Saat x nya 1, y nya 3 gitu ya. Berarti kalau dibuat grafik kan seperti ini. Nah gini ya. Terus kita coba turunkan. Kalau kita turunkan menjadi apa? 9x kuadrat. Nah, kalau kita turunkan jadi kayak gini nanti bentuknya. Jadi kalau dari turunannya kita ambil garis gini, kita ikuti perubahan garisnya ya. Nah gini, dan perubahan garisnya kan kecil-kecil gini. Nah gini ya. Maka perubahan garisnya gini nanti, seret.
Nah, gini. Karena pangkat 3 kalau turunin pangkat 2 loh, tingkat kemiringannya kan juga berkurang. Ini kalau kita turunkan lagi, maka jadi garis apa? Kalau kita turunkan lagi, jadinya apa turunannya di sini? Turunannya adalah 18x. Nah, 18x kita tarik garis gini berarti. Seret. Nah, ini diambil segmen per segmen, dari segmennya itu ditarik garis gitu loh. Nah, seret gitu ya. Kalau kita tarik lagi turunan keempatnya. Turunan keempatnya berarti apa? Y sama dengan 18 ya, turunan keempatnya. Nah, ini ditarik segmen, dari garis ini ditarik segmen lagi. Segmennya garis kuning ini ya. Kita tarik lagi berarti jadinya gini. Seret di sini. Jadi tingkatannya itu kalau diturunkan derajatnya kan turun, pasti nanti kurvanya nanti bakal berubah bentuk, tinggal di sketsa saja gitu ya. Nah, oke. Ini sudah, sekarang ke aplikasi turunan gitu ya. Misal diberikan kurva Y sama dengan 2x kuadrat plus 4, yang isi dulu ya. Terus kita cek garisnya, misal di garis 1,6 gitu ya. Berarti ini x1, ini y1. Nah, langkah pertama adalah turunkan. Berarti y nya apa? Kita dapatkan 4x. Nah, kita masukkan x1-nya ke dalam sini. Ini langkah kedua. Berarti kita dapatkan nilai m-nya. M-nya ada atau gradien. M ini namanya gradien ya. Berarti nilai gradiennya adalah berapa? 2. Berarti y aksennya sama dengan 8. Atau m-nya 8, sorry. Kita terus yang ketiga gunakan apa? Y min y1 sama dengan m dikali x min x1 gitu ya. Berarti apa? Y min 6, m nya kita masukkan berapa? 8 gitu ya. Berarti kalau kita teruskan apa? Y min 6 sama dengan 8 dikali x min 1 gitu ya. Y min 6 sama dengan 8x min 8. Nah, sampai sini saja sudah benar, tapi alangkah baiknya kita sempurnakan bentuknya menjadi Y min 8x min 6 plus 8 berarti min 2 sama dengan 0. Nah, kalau bentuk sempurnanya seperti itu ya. Oke. Jadi ada 3 bentuk ini ya guys ya. Ada 3 bentuk yang seperti ini. Kemudian kita coba untuk salah satu contoh soal lagi yang nomor 2 guys. Nomor 2 berarti apa? Misalkan Y sama dengan yang ini tadi ya. Kita pakai soal yang ini tadi. Tentukan di titik 0,1 gitu ya. 0,1 gitu ya. Nah, kita coba. Ini berarti turunannya kan dapat ini. Turunan aksennya berarti dapat berapa? Dimasukkan saat titiknya 0,1. Berarti 0-nya substitusi ke sini, kita dapatkan apa? M. M-nya sama dengan min 1 per 3 kali 0 kuadrat plus 1 ya. Berarti sama dengan berapa? Min 1/3. Nah, berarti kita masukkan Y min 1 sama dengan min 1/3 dikali X gitu ya. Berarti berapa? Y sama dengan min 1/3X plus 1. Karena ini pindah ruas ya. Nah, itu kalau contoh soalnya kayak gitu. Nah, yang ketiga ini yang agak main blowing ya.
Jadi nomor 3 itu misal diketahui kurva gini. Nah, ini kayak tadi aja. Kita pakai kurva yang sebelumnya ini. Misal nomor 3-nya gini, tentukan. Atau tak ketik aja. Ketik aja berarti. Tak ketik aja gini misal soalnya. Tentukan garis pada koordinat tentukan garis pada grafik Y sama dengan X kuadrat yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5 gitu ya. Nah, idenya kan tadi gini, kalau di sini ada kata sejajar berarti nilai 2-nya ini, berarti nilai M-nya adalah 2. Karena apa? Kalau sejajar kan konsepnya kan ada 2 garis gini ya. Ini ada kurva gini, ini 2X plus 5, kita cari yang sejajar. Kalau sejajar apa? Berarti gradiennya juga 2. Nah, berarti nilainya Y aksen sama dengan 2. Nah, nilainya X kuadrat kan berarti Y sama dengan X kuadrat. Berarti Y aksennya sama dengan apa? 2X. Nah, 2X sama dengan 2. Berarti X-nya berapa? X-nya 1. Jadi kalau ada soal kayak gini, itu stepnya ada 3 juga ya. 1, temukan X. Nah, temukan X-nya dulu. Yang kedua, temukan X dari M. Temukan X-nya dulu dari M. Yang kedua, terus substitusi X ke fungsi asli. Gitu ya. Yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 gunakan ini. Nah, ini ya. Nah, jadi ini kan step 1 sudah ketemu X1. Ini step 1. Step 2-nya apa? X-nya kan ketemu 1, berarti 1 kuadrat, berarti Y-nya juga 1. Habis itu kita coba Y min Y1, Y1-nya 1. Berarti kan ini Y1, ini X1-nya 1 ya. M-nya berarti 2. Oke, berarti kita tinggal teruskan Y min 1 sama dengan 2X. Ini dikali sini ya, masuk semua ya. Berarti Y sama dengan apa? Y sama dengan 2X min 3 ya. Gitu. Nah, ini yang sejajar kayak gini. Kalau tegak lurus nanti juga kira-kira kalau soalnya dia tegak lurus pun juga sama. Nah, kalau tegak lurus bedanya apa? Bedanya nanti kita stepnya ada 4 ya. Kalau tegak lurus sama. Contoh gini. Nah, yang ini X pangkat 3 ya. Nah, kalau yang tegak lurus gitu ya. Oke, gini ya. Kalau ada soal kayak gini, stepnya sama. Hanya saja yang membedakan apa? Ada step nolnya. Step nolnya bedanya nanti ada step 0 kalau tegak lurus step nolnya di mana M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke, berarti berapa ini? Berarti kan M2-nya kan min 3. Nah, M1 kali min 3 sama dengan M1, berarti M1-nya berapa? 1/3.
sepertiga. Nah, saat dia sepertiga X-nya berapa? Kan gitu. Berarti kalau kita teruskan ya aksennya. Nah, ini step 1 ya. Step satunya ngikutin yang belakang sini. Temukan X dari M. Berarti ya aksennya adalah 3x kuadrat. Nah, gitu ya. Berarti ya aksennya 3x kuadrat. 3x kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan sepertiga. X kuadratnya berarti berapa? 1/9. Berarti X-nya ada 2. Kalau dia nggak sepertiga, ya satu lagi apa? X-nya min 1/3. Nah, kalau kayak gini berarti ada 2 persamaan garis ya. Ini X1 yang pertama, ini X1 yang kedua. Terus langkah keduanya apa? Substitusi X ke fungsi asli. Kita masukkan ke sini, berarti kita dapatkan Y12 sama dengan min 1/3 pangkat 3. Berarti apa? Min 1/27. Terus yang kesatunya apa? Y11. Berarti 1/3 pangkat 3. Juga 1/27. Terus kita masukkan apa berarti? Nah, kita baru masukkan ini. Nah, persamaan garisnya berarti ada 2 ya. PG1 dan PG2. PG1 nya apa berarti? Y min Y11 sama dengan apa? M. Nah, gini ya. M yang dipakai yang sepertiga ini ya, karena buat mancingnya ini. Berarti Y min 1/27 sama dengan 1/3 dikali X min 1/3. Atau bentuk satu lagi apa? Yang PG2 nya berarti apa? Y min 27 ini nanti min 1/27 yang nanti jadi plus sama dengan 1/3 dikali X plus min kali min plus 1/3 gitu ya. Oke, ini tinggal kita kalikan biasa gini. Nah, sebenarnya sampai sini tuh udah cukup. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai turunan implisit ya. Oke, kita langsung saja. Soal yang cukup sederhana saja ya, sekaligus turunan implisit karena mungkin sudah dijelaskan ya. Saya jelaskan materi yang singkat aja. Nah, ini yang langsung aja ya, diberikan persamaan. Nah, ini ya, turunan implisit bentuknya mesti 2 gini. Sel pertanyaannya 3. 1A. Turunkan secara implisit. Yang B, sel ada 2 bentuk ya. Yang A turunkan secara implisit. Yang B, carilah gradien garis di titik 1,1. Yang C, carilah persamaan garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X plus 4. Nah, ide dasarnya sama, yang beda hanya nanti membedakan di implisitnya ini jangan gradien ya, persamaan garis. Ini ada 4 poin ya. Berarti yang C apa? Yang C, carilah persamaan garis di titik 1,1. Nah, ini tak kasih contoh. Contohnya gini guys. Kalau turunan implisit yang membedakan adalah gini. Ya, berarti yang A kita kerjakan dulu ya. 2XY kita turunkan. Turunkan terhadap X berarti 2Y. Nah, kalau terhadap X kan X-nya yang turun. X pangkat 1 turunnya jadi X pangkat 0. Nah, karena dia bekasnya turun X, maka kita berikan DX. Yang satunya berarti apa? 2X
dy gitu ya. Yang x kuadrat ini kalau diturunkan apa? Jadi 2x dx ya. Yang satu apa? 2y dy. Berarti turunannya adalah 0 f aksen xy. Biasanya turun secara implisit itu untuk mencari dy per dx gitu ya. Berarti kan gini, 2y dx, yang dx kita kumpulkan ya, plus 2x dx, 2y dx plus 2x dx, plus lagi 2y dy plus lagi 2x dy sama dengan 0. Nah, yang dy sama dx nya kita sendirikan, berarti 2y ini pindah ruas ya, min 2y dy min 2x dy sama dengan apa? 2y dx plus 2x dx. Nah ini saya kasih seperti ini biar dx nya keluar ya, dx dikali 2y plus 2x sama dengan min 2y min 2x dy. Lah kita tinggal bagi aja, berarti kita dapatkan apa bro? Dy per dx sama dengan min 2y min 2x per 2y plus 2x itu ya. Dah. Yang B, carilah gradien di titik 1,1, berarti 1,1 nya masuk ke satunya masuk ke x masing-masing. Nah, y nya juga masuk ke masing-masingnya ini. Berarti berapa kalau kita turunkan? Kalau kita turunkan menjadi min 2 per 2 plus 2 kan kali 1 kan. Kalau lengkapnya kan dikali 1 gini. Berarti berapa? Min 4 per 4 alias min 1. Dah. Yang C, carilah persamaan garis di titik 1,1. Nah kita gunakan ini, y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Oke, m nya ketemu berapa tadi? Min 1. Berarti y min 4 sama dengan apa? Y min 4 sama dengan y min 1 ya, sorry persamaannya kan 1. Min 4 dikali x min 1. Sudah, ini selesai. Terus nanti kalau kita cari persamaan garis di titik 1, y 2x plus 4, berarti ide pertamanya kita gunakan ide yang ini ya. Nah, kita pakai ini ya, bilangan sejajar. Temukan x dari m. Nah, berarti kita gunakan ini ya. M nya tadi ini ketemu berapa? M nya adalah 2 karena dia sejajar, langsung dipakai. Kalau sejajar langsung dipakai, berarti 2 sama dengan gini ya, min 2y min 2x per 2x min 2y. Berarti titik x nya kan ketemu. Kalau ini idenya gak berubah ya, temukan x dan y dari m. Berarti persamaan garisnya nanti jadi gini, 4x min 4y. Nah, ini kita kali 2 semua ya, sama dengan min 2y min 2x gitu ya. Berarti kalau kita pindah ruas apa? 6x sama dengan min 2y. Berarti titiknya kan banyak, bisa 3, min 1 gitu ya. Bisa juga, pokoknya cuma 1 sih, 3, min 1. Atau bisa juga nanti min 2,6. Nah, banyak ya. Diurutin yang ini kali 2,
yang ini kali 1. Pokoknya kalau dicoba-coba nyambung. Habis itu bisa min 3. Oh, dimasukin sembari, terserah. Kalau bingung caranya pakai gini aja. Kita coba ya. Misalkan X sama dengan 1. Berarti 6 sama dengan min 2Y. Maka Y sama dengan min 3. Pokoknya dicoba-coba terus. Nah, kita ambil yang satu ini contohnya. Berarti kan M-nya 2. Berarti Y min 3 ya, atau Y plus 3 ya. Y plus 3 sama dengan 2 dikali X min 1 gitu ya. Berarti Y plus 3 sama dengan 2X min 2. Berarti apa? Y min 2X plus 5 sama dengan 0 gitu ya. Nah, itu persamaan garisnya seperti ini. Bisa lagi kalau kita masukkan X sama dengan 2. Berarti 2 kali 6 12. 12 sama dengan min 2Y. Maka Y sama dengan min 6. Gitu ya. Kita masukkan berarti Y plus 6 sama dengan Y plus 6 sama dengan 2 dikali X min berapa ini? Y min 6 sama dengan X min 2 gitu ya. Y plus 6 sama dengan dikali ya 2X min 4. Berarti Y min 2X plus 10 sama dengan 0. Nah, nanti persamaan garisnya banyak ya. Kalau disuruh ngecek apakah persamaan garis ini masuk di dalam ini ya, kita tinggal substitusi aja garis-garisnya gitu ya. Oke, sekian. Terima kasih.